Assalamualaikum, gue Fadar Gadget Talk. Seperti yang kalian di judul, kali ini kita akan bahas iPhone 11. Dan yang nongol kali ini bukan Dayat, tapi gue, seorang Android fanboy yang tetap aja masih ketergantungan dengan iPhone. Ya, to the point aja, inti dari video ini adalah kalau lu mau beli iPhone terbaru, beli iPhone 11 aja daripada iPhone 12. Dan buat yang udah pakai iPhone 11, nggak perlu update ke iPhone 12. Kenapa? Langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Gue udah beli iPhone 11 dari Desember 2019 dan sampai sekarang ya masih dipakai. Tapi yang pakai bukan gue sih, soalnya gue beli buat bini gue, bukan cuma untuk nyenengin doi aja. Kalau mau nyenengin mah mending beliin emas kali ya sekalian nabung. Tapi gue juga butuh untuk kerja. Ya kalian tau lah, kerjaan gue kan di sosmed, termasuk Instastory. Dan bukan rahasia lagi kalau yang paling bagus buat Instastory ya si iPhone. Bukan berarti story dari Android jelek ya. Story dari beberapa Android yang gue coba tuh bagus juga. Contohnya Oppo, OnePlus, Pixel itu bagus-bagus semua coy. Tapi perlu direkam dari aplikasi kamera dulu baru upload ke Instagram. Kalau si iPhone langsung aja dari Instagram dan hasilnya udah tentu bagus. Jadi lebih gampang aja. Tongkrongan iPhone 11 juga jadi salah satu alasan kenapa nggak perlu upgrade dari 11 ke 12 series. Sekilas lihat pun berasa mirip banget, bedanya cuma ada di bagian ujung-ujungnya yang masih melengkung. Bedanya dengan 12 series udah flat. Bagus yang mana ya? Itu selera. Kalau gua sih lebih suka yang melengkung karena di genggaman berasa lebih nyaman. Gak munafik juga, mayoritas pembeli iPhone itu karena desainnya dan branding buah yang kegigit. Ya, you know lah kalau ada logo Apple itu tahta naik. Kalau nggak banyak beda dengan generasi terbaru ya ngapain kan? Yang terpenting pas nongkrong orang lihat kamera boba dan buah kegigit jadi auto keren. Ya realitanya gitu. Kalau lu nggak termasuk ya alhamdulillah gua juga. Bercanda sih. Gua tahu subscriber setia Gadget Talk itu nggak mentingin gengsi. Gua aja masih pakai HP tahun 2018. Ini bocoran dikit lah ya untuk video berikutnya. Keren atau enggak jadi desain si iPhone 11 ya balik-balik selera. Karena gua sama Dayat pun berbeda pendapat. Gua lebih suka desain yang simple dan kurang suka dengan desain kamera boba yang kayak gini. Gua lebih prefer dengan iPhone XS lah dibandingkan 11 series karena ya lebih simpel aja. Tapi kalau si Dayat lebih suka yang kekinian kayak si iPhone 11 series apalagi 11 Pro Max. Jadi ya balik-balik selera lah ya. Yang pasti build quality dari iPhone 11 ini berasa premium. Ya, no debat sih. Body pakai bahan kaca, terus frame dari aluminium. Pas dipegang tuh masih berasa mewah. Kurangnya sih cuma satu. Masih gampang tinggal buka sidik jari nih. Tuh, minyakan gitu. Dipakai dengan satu tangan pun masih pas banget di tangan gua. Ukurannya 6,1 inch dan menurut gua idealnya segini sih. Gak kegedean ataupun gak kekecilan. Tapi itu berlaku kalau tangan lu gede kayak gua sih. Soalnya bini gua baru nyaman pas pakai dua tangan. Penggunaan panel IPS dan resolusi yang gak sampai Full HD emang ngeselin buat di budget belasan juta. Tapi setelah pakai sendiri sih layarnya bagus-bagus aja. Dipakai nonton YouTube ataupun Netflix masih bagus banget. Brightness-nya lumayan tinggi, detailnya tajam, warnanya vivid, kontrasnya tinggi tapi untuk warna hitamnya tuh pasti nggak sebekat yang panel AMOLED. Intinya sih nggak usah terlalu percaya dengan spesifikasi di atas kertas. Walaupun specs layarnya tuh biasa aja, tapi setelah dilihat sendiri bagus-bagus aja kok. Kecuali lu bandingin langsung tuh dengan seri 11 Pro apa 11 Pro Max gitu ya, lu bandingin side by side baru deh berasa bedanya. Satu lagi kelebihan layar Apple adalah sensitivitasnya, plus dipadukan dengan jeroan yang ngebut. SoC A13 Bionic dan RAM 4GB udah enak banget dipakai untuk gaming. PUBG rata kanan, SDR Extreme masih hayo. Framerate stabil, gyronya responsif, tapi suhunya aja yang bisa jadi panas kalau mainnya kelamaan. Maklum si Apple masih pede nggak kasih sistem cooling di HP mereka, termasuk iPhone 12 series juga. LOL juga masih santuy di rata kanan 60 fps dan Genshin Impact bisa jadi rata kanan. Tapi you know lah, 12 series aja masih kewalahan sama game ini apalagi generasi sebelumnya. Jadi kalau mau nyaman main Genshin Impact, turunin aja grafiknya atau beli HP gaming beneran kayak ROG Phone 3 terus pakai coolernya. Itu lebih aman. Itu kalau gaming ya. Kalau pemakaiannya lebih ke arah santuy kayak sosial media, YouTube, WhatsApp gitu ya, itu pasti aman banget apalagi multitasking. Gua akui RAM 4GB di HP ini tuh ya udah lebih dari cukup. Dipakai ke arah produktivitas kayak edit-edit video pun sanggup banget. Udah ada tes video review iPhone 12 mini, hasilnya nggak jauh beda speed render antara iPhone 11 Pro Max ke 12 mini. Jadi ya untuk performa udah cukup banget lah, nggak perlu upgrade ke 12 series. Apalagi layar 12 series tuh masih 60Hz, belum 90Hz atau bahkan 120Hz. Jadi nggak berasa beda performanya.
Tapi yang gua salut tuh di baterainya. Kapasitasnya sih kecil untuk ukuran HP segini ya, 3110 mAh. Tapi yang gua rasain tuh kayak HP 4000 mAh gitu. Bisa dipakai banget satu harian full dengan pemakaian medium to heavy. Gua akui optimisasi A13 Bionic dan iOS tuh juara banget. Bayangin kalau Apple baik hati nih, di HP ini dikasih baterai 4000 atau 4000 mAh. 4500 lah gitu. Pasti bakalan lebih awet lagi. iOS juga banyak banget yang suka karena tampilan yang simple, navigasi yang smooth, manajemen daya yang baik, dan aplikasi eksklusif yang cuma ada di iOS tuh bikin iri user Android gitu loh. Contohnya aja LumaFusion. Itu aplikasi editing video powerful banget. Di harga yang cuma 400 ribuan doang, udah bisa editing kayak layaknya profesional gitu ya. Terus yang lebih gua suka itu sekali bayar tanpa ada langganan yang tiap 1 bulan bayar, 1 tahun bayar. Itu enggak, itu 1 kali bayar udah bisa dipakai terus. Tapi bukan berarti iOS adalah operating system terbaik untuk semua orang ya. Karena bagi seorang Android fanboy kayak gua, pakai iOS tuh sedikit, enggak sedikit sih, lumayan bikin ribet coy. Mau bikin tampilan home screen aja nggak bisa sebebas Android. Transfer file selain ke produk Apple tuh ribet. Dan yang sangat gua nggak setuju sama orang yang bilang iOS paling stabil, nggak ada bug, nggak pernah force close, iOS terbaik lah. Itu sebenarnya orang yang udah pakai iPhone belum sih? Itu yang gua pertanyakan gitu loh. Contohnya aja pas awal-awal dapat iOS updatean iOS 11 gitu ya. Baterainya jadi makin boros, wifi sering putus-putus, keyboardnya terkadang nggak muncul atau pas mau ngetik, dan terkadang juga kadang nge-freeze HP-nya nggak bisa diapa-apain. Walaupun mayoritas bug itu udah dibenerin di update terbaru, tapi apakah itu yang dinamakan paling optimal? Well, bukan mau jelek-jelekin iOS ya. iOS tuh bagus kok, tapi kalau cuma mandang bagusnya aja dan nutupin kekurangannya, berarti lu fanboy fanatik. Gua juga harus akui kalau lu ada di ekosistem Apple, hidup lu berasa lebih seamless dan lebih simple aja. Sampai pas video ini dibuat, belum ada yang bisa ngalahin ekosistemnya Apple. Tapi untuk berada di ekosistem Apple, kita harus punya iPhone, MacBook, Apple Watch, AirPods, dan iPad, dan lain-lain lah. Itu apa murah? Enggak coy, itu mahal semua. Buat Sultan sih ya nggak masalah lah ya, punya duit banyak ya udah pasti worth it untuk dapetin ekosistem sebagus itu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah yang bilang iOS terbaik, iOS nggak ada bug, iOS paling optimal, itu udah ngerasain ekosistem Apple apa belum? Atau cuma nonton di YouTube dan udah bisa ngerasain dan bilang iOS paling stabil? Nah sekarang kita ke kameranya nih. Cuma ada 2 di belakang, masing-masing 12 megapiksel untuk kamera utamanya dan 12 megapiksel untuk lensa ultrawide. Di depan juga ada 12 megapiksel selfie kamera. Angkanya ya biasa aja sih, 12 megapiksel. Tapi apakah lebih bagus dibandingkan Android yang punya 64 megapiksel atau bahkan sampai 108 megapiksel? Oke, kita bahas, tapi sebelumnya disclaimer dulu nih. Semua hasil foto yang kami jepret dengan mode auto karena nggak bisa pakai mode manual. Hasil fotonya juga kami nilai di layarnya iPad biar bisa dilihat dengan lebih akurat. Soalnya pas kami lihat di layarnya iPhone 11, kayak fotonya tuh kayak rasa burik gitu. Mungkin karena layar iPhone 11 ini cuma HD kayak, belum Full HD. Anyway, untuk hasil fotonya di kondisi cukup cahaya udah tentu bagus, detailnya tajam, tone warnanya yang natural, dynamic range yang luas, bisa zoom sampai 5 kali tapi optimalnya sampai 2 kali aja. Maklum nggak ada lensa tele. Dari kamera utamanya ke ultrawide pun nggak jomplang, mulai dari tone warnanya, dynamic range-nya semua bagus, kecuali detailnya yang nggak setajam kamera utamanya, itu wajar banget. Foto portrait juga cakep, bokehnya terhitung rapi untuk kelas smartphone dan tajam. Tapi tone warna di muka itu jadi ke tint ke pink gitu, jadi kelihatan muka kita tuh kelihatan tambah merah. Foto low light atau di tempat yang gelap pun masih bisa diandalin. Sebenarnya tanpa mode night mode pun bisa, hasilnya udah oke. Tapi kalau gue lebih suka dengan mode night mode biar hasilnya jadi lebih bagus, lebih terang dan bisa dapetin exposure dan highlight yang lebih pas. Tapi dari iPhone 11 ke iPhone 12 masih bawa masalah yang sama nih. Tone warna selalu jadi kacau kalau ketemu lampu kuning yang dominan. White balance jadi terlalu warm, terus kalau ketemu lampu warna biru atau bahkan putih nih, warnanya berubah jadi teal. Lens flare dari lampu pun udah di tahap yang ganggu. Ya, itu masalah Apple. Benerin lah di iPhone 12. Masa masih dibawa masalahnya? Mungkin di iPhone 13? Kamera depannya juga cakep. Detailnya tajam, natural, dan dynamic range-nya juga masih bisa diandalin. Pokoknya cakep lah. Tapi kalau udah low light, baru deh kewalahan. Maklum iPhone 11 series nggak dikasih night mode kayak di 12 series. Ya, Apple baik sekali. Biasa, bisnis. Bisnis, cuan. Padahal cuma software. Software loh.
Tapi software ada cuannya ya. Kita pecel. Jual software. Terus di sektor video juga udah nggak perlu ditanyain lagi lah. Shoot di resolusi 4K 60 fps pun udah cakep banget. Tajam, dynamic range-nya luas, warna natural, dan stabil. Itu HP-nya gue pegang seadanya sambil jalan kayak biasa pun stabil banget. Yes, karena ini iPhone jadi langsung tembak aja 4K 60 fps di kamera depan. Ya, kalian sendiri lah. Kalau di layar memang rada shaky, tapi setelah processing kayaknya bakal lebih apik. So, kesimpulannya, worth it gak sih iPhone 11 di 2020 atau sekalian beli iPhone 12 aja? Dan kalau udah pakai iPhone 11 nih, harus gak sih upgrade ke iPhone 12? Jawabnya sih tergantung ya. Kalau lu sultan sih bebas ya, duit lu ada ya tinggal beli aja yang lebih mahal. Tapi kalau lu nyari yang lebih value deal for money gitu lah ya, iPhone 11 ini udah lebih dari cukup. Gak perlu lah upgrade ke iPhone 12 atau bahkan 12 Pro atau 12 Pro Max gitu ya. Alasannya simple, desainnya masih banyak yang sama, nggak beda, masih kelihatan cakep dan mewah. Spesifikasinya pun masih mumpuni banget. Malah Dayat ngerasa performanya tuh nggak ada bedanya mau dipakai gaming ataupun rendering video. Dari 11 ke 12 series itu cuma beda 1 detik. Itu nggak berasa jauh, Pak. Kameranya juga berasa nggak terlalu beda. Emang sih ada sedikit peningkatan di segi detail, dynamic range, dan juga low light. Tapi tetap bukan upgrade yang signifikan. Udah pernah Dayat bahas di video review iPhone 12 mini, bisa dicek di sebelah sini, bener ya? Dan yang gue suka tuh baterai iPhone 11 tuh awet. Walaupun Apple masih kita PR untuk beli charger 18 watt. Soalnya dari dalam box cuma dikasih charger 5 watt doang. Baik sekali Apple. Oh iya, seingat gua baterai iPhone 11 tuh lebih baik dibandingkan 11 Pro karena layarnya ini cuma HD dan IPS. Kecuali 11 Pro Max ya. Jadi makanya gua beli iPhone 11. Palingan sektor layar sih yang paling berasa upgrade dari iPhone 11 yang cuma pakai IPS aja di resolusi HD. Di iPhone 12 sudah pakai OLED Full HD, tapi tetap berasa nanggung karena 60 Hz. Makanya si Dayat tuh jual 12 mininya dan berharap di iPhone 13 nanti ataupun 12s nanti bakalan ada fitur ProMotion 120 Hz. Ya, itu harapan. Kita lihat nanti lah. Iya, pas video ini dibuat, harga iPhone 11 tuh masih ada sekitar 12 juta dan secondnya sekitar 10-11 juta. Tergantung kalau lu hoki bisa dapat 10 juta bagus gitu ya. Lumayan jauh beda dengan iPhone 12 yang 15 juta. Terus bakalan ada pertanyaan nih, di budget segitu mending beli iPhone atau Android? Kalau gua ya tentu gua lebih menyarankan Android yang bagus kayak Oppo Find X2 Pro, Samsung S21 series, atau nungguin Mi 11 yang bentar lagi rilis. Tapi beda cerita kalau lu udah ada di ekosistemnya Apple. Udah ada MacBook, udah ada AirPods, iWatch, udah ada iPad, udah lengkap hidup lu, ya udah pilihan terbaik ya ke iPhone lagi. Dan mungkin lu punya online shop gitu ya yang perlu Instastory, lu influencer perlu HP untuk shoot Instastory terbaik ya. Ya ini iPhone kayak kami, kayak gue terpaksa iPhone 11 untuk Instastory. Udah. So mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab pertanyaan kalian kali ya. Mending beli iPhone 11 atau iPhone 12 ataukah stay di iPhone 11 untuk menunggu generasi berikutnya yang ada promotion. Yang itu juga kayak yang kami rasakan ya, soalnya si Dayat juga kesel banget tuh. iPhone 12 kok belum layar 120 Hz. Nah, dan itulah yang kami rasakan sekarang. Dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau suka dengan video ini, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid. Bye.